Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiamen dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menceritakan sesuatu cerita yang unforgettable, yaitu 20 tahun yang lalu, masih dalam ingatan kita, tepatnya tanggal 16 Januari 2002, telah terjadi sebuah accident, yaitu pesawat Garuda ditching di Bengawan Solo, penerbangan dari Selaparang, Mataram menuju Yogyakarta GA421 yang mengalami musibah, both engine flames out karena masuk dalam turbulence, icing, precipitation, dan mengakibatkan menjadi pesawat harus mendarat darurat. Dan pada saat itu dipilihlah pendaratan di Bengawan Solo dengan ditching. Dan bukan itu saja, 7 tahun kemudian, tahun 2009, terkenal dengan film Sully yang dipiloti oleh Captain Sully Sullenberger, penerbangan dari New York City to North Carolina. Beliau mendarat darurat atau ditching di Hudson River juga dengan selamat. Dan kali ini kita akan membicarakan dengan seorang narasumber yang asli langsung suatu kehormatan bagi saya, yaitu seorang Kapten Garuda, Kapten Abdul Razak. Oke, kita lanjut. Kita mulai dengan talk show bersama Kapten Abdul Razak. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Kapten Abdul Razak. Beliau ini adalah senior saya pada saat di Curug. Beliau course 28. Kami ketemu di Curug. Kita sudah berkenalan di Curug. Dan saat ini kami berdua sudah pensiun. Selamat datang. Terima kasih, suatu kehormatan bagi saya mau datang ke kediaman saya untuk menceritakan suatu cerita yang fenomenal, unbelievable, unforgettable. Memang kemungkinan cerita ini sudah basi ya, 20 tahun yang lalu. Tapi tidak ada salahnya kita mengulas balik cerita-cerita apa yang sangat menegangkan pada saat itu. Oke, kita mulai dari awal kejadian. Pada saat terbang dari Selaparang menuju Jogja, semua oke ya, nggak ada masalah ya? Semuanya bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Pada saat kejadian itu, posisi penerbangan ada di mana kurang lebih? Baik altitude-nya ataupun distance menuju ke Jogjanya masih seberapa jauh kira-kira? Jadi waktu itu kami dari Mataram menuju ke Yogyakarta. Jadi waktu itu kami terbang dari Mataram ke Yogyakarta. Dan saat itu kami berada di atas Bravo Alpha di Blora. Kemudian kami menuju ke Yogyakarta melalui Porwong. Ya. Dan pada saat itu kami sudah mulai descent, meninggalkan 28.000 kaki. Dan pada saat di depan mata itu cuacanya memang agak-agak kurang baik ya. Jadi begitu dia meninggalkan 28.000 kaki itu dan mulailah masuk cuaca yang pada saat itu memang di weather radar itu udah saya lihat, saya pemilih cuaca yang paling ringan. Jadi there is no wave to avoid ya. Betul. Jadi ya, harus masuk. Betul. Jadi kalau kita ke kiri itu masuk di area military area. Di situ ada Iswahyudi. Oke. Kemudian kalau ke kanan dia di situ banyak gunung. Dan akhirnya saya memilih lurus terus
karena apa, kita kalau ke kiri kita harus kontak ke Iswajudi karena itu sudah masuk wilayah area dari militer area. Jadi pada saat meninggalkan 28.000 kaki itu sudah mulai kena weather yang ya dibilang medium lah ya. Kemudian pada saat di 18.000 kaki itu tahu-tahu kedua mesinnya mati. Awan cumulus yang diambil pada ketinggian 8.000 kaki yang akan berkembang kalau kena matahari dan panas menjadi awan CB atau cumulonimbus. Dan cumulonimbus itu bisa terjadi ataupun berada di ketinggian low level sampai dengan high level. Saat ini sudah passing 9.700. Dan sudah tidak ada awan lagi yang cukup berarti. Jadi bisa dikatakan smooth area sekarang. Pada saat itu apa yang dirasakan dalam masuk weather? Apakah memang icingnya berat sekali, besar sekali, atau cuma sekedar turbulence saja? Jadi waktu itu memang weather radarnya sendiri kurang baik. Jadi memang di klasik itu untuk setting dari weather radar itu dia pakai pitch. Jadi style dari pitchnya sendiri agak susah. Jadi kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak. Jadi pada saat dari jauh itu kelihatan bagus nih, tapi begitu sudah dekat merah semua. Yang ini saya udah nggak bisa menghindar lagi. Dan di 18.000 kaki itulah both engine flame out. Jadi dua-dua mesinnya mati. Kemudian setelah mati, FO-nya waktu itu teriak bahwa both engine flame out. Kemudian saya katakan begitu saya lihat benar mati, kemudian saya katakan take action, kemudian take action, kemudian dia restart kembali. Setelah di start kembali dia nggak mau, sampai 2 kali nggak mau, kemudian start EPU. Nah pada start EPU itulah karena baterainya flat pada start EPU itu akhirnya semua mati semua. Electrical, komunikasi, instrumen semuanya mati semua. Jadi nggak bisa kontak kemana-mana ya? Tidak bisa kontak kemana-mana. Dan begitu sudah mati semua, akhirnya kita mengambil emergency checklist, kemudian kita ulang kembali, dan ternyata memang untuk untuk restart engine lagi itu udah nggak bisa. Jadi begitu sudah nggak bisa semua, kemudian co-pilotnya waktu itu sempat mengambil mic, kemudian dia mede karena komunikasi udah nggak ada. Saya katakan bahwa mede sama siapa, saya bilang gitu. Kemudian tolong taruh saja, mari kita berdoa. Sempat berdoa ya? Saya berdoa ya waktu itu karena kondisinya sudah tidak ada tidak ada pertolongan kecuali Allah. Saya berdoa. Jadi kita berdoa, kemudian setelah berdoa, kemudian saya takbir waktu itu. Setelah selesai berdoa, kita konsentrasi lagi. Jadi waktu itu saya yang terbang, kemudian co-pilot yang komunikasi. Akhirnya karena awannya begitu besar dan kita sudah terlanjur masuk di daerah yang di weather radar itu sudah merah semua, maka saya teruskan itu. Saya sudah nggak bisa mengelak kemana-mana lagi. Maka akhirnya pada di 18.000 kaki itulah kedua mesinnya mati. Sempat info ke penumpang atau ke cabin? Jadi begitu sudah mati, lampu di cabin itu nyala. Kemudian salah satu dari awak cabin dia ke depan. Kemudian dari situlah saya hanya bisa komunikasi lewat verbal singkat ya? Ya, verbal singkat, bahwa saya katakan bahwa
sekarang emergency tolong prepare di cabin. Cuma emergency conditionnya itu seperti apa belum kebayang ya pada saat itu. Betul. Untuk memilih destination ataupun airfield ataupun sungai dan laut Betul. nggak kepikir ya? Tidak pikir karena kita masih di dalam awan. Jadi kita belum tahu ini posisi kita di mana. Sekitar 9.000, 8.000 baru keluar dari awan. Nah, begitu keluar dari awan, si Bisa visual itu? pada bisa saat- visual. Karena masih sore ya waktu itu Betul. pukul 14, Ya. 16.30 ya? Betul. FO-nya tuh sempat mungkin dia familiar dengan kota Solo situ ya. Kemudian dia katakan kita di Klaten. Sekarang kalau di Klaten ngapain, saya bilang gitu. Kemudian bagaimana kalau kita waktu itu kita udah berpikir di mana field yang paling bagus itu untuk pendaratan darurat ya. Jadi pada saat itu hanya ada dua pilihan ya, mau landing di sawah atau landing di Betul. Bengawan Solo. Tapi Ya. Bengawan Solo sudah terpikir belum sebelumnya? Belum, waktu itu kita karena begitu keluar dari awan itu kita hanya cuma melihat hamparan yang luas. Oh, Jadi karena waktu itu banjir ya, jadi sawah pun kelihatan Berair flat itu semua. dari atas kan flat itu ya, air semua. jadi pada saat desain itu belum terpikir untuk landing memilih Bengawan Solo pada saat Belum, karena belum kelihatan ya. Oke. Ya, jadi waktu itu co-pilotnya menyarankan ke sawah. Tapi saat itu saya belum berpikir ke Bengawan Solo karena waktu itu Bengawan Solo belum kelihatan ya. Oh, Jadi waktu kelihatan sawah, itu Bengawan Solo itu ada di sebelah kiri saya. Jadi saya lebih bisa melihat dibanding FO saya yang sebelah oke. kanan. Begitu dia menyarankan ke sawah, kemudian saya kasih saran bahwa di sawah itu kita tidak tahu banyak obstacle dan kalau ke situ kita mati semua. Oh, Saya katakan begitu. Kemudian begitu saya lihat kiri ada Bengawan Solo. Kemudian saya katakan bagaimana kalau ke Bengawan Solo itu? Karena pertama impact dari pesawatnya sendiri. Pertama impact itu kemungkinan kita masih hidup seperti itu. Akhirnya dia setuju. Akhirnya saya arahkanlah pesawat itu ke Bengawan Solo itu. dan kelihatan luas sekali. Oh tidak juga, karena dari atas itu kan kecil memang sungainya itu. Dan sungainya lurus atau berbelok-belok? Berbelok-belok sungainya. Wah, wah, wah. Itu yang jadi tadinya itu dari atas sekitar 8.000 itu saya tidak melihat jembatan. Begitu kurang lebih 6.000 5.000 kelihatan jembatan saya. Tadinya itu memang pesawat saya akan arahkan ngikutin liku-liku daripada sungai itu ya. Karena kan kalau namanya pesawat sudah nggak ada powernya, tinggal jatuh, kan tinggal ngikutin itu saja kan. Itu saya lihat jembatan, tadinya mau saya arahkan ke di bawah jembatan, ternyata di bawah jembatan banyak tiang. Oh, Saya panik waktu itu. Saya panik akhirnya pesawat itu saya arahkan, saya bikin downwind waktu itu. masih sempat. Berapa ribu feet waktu bikin downwind? Sekitar 4.000 3.000 Masih cukup ya? masih cukup. Ya. Jadi ambil arah yang berlawanan. Betul. Jadi sungainya di sini, kemudian saya dari arah utara menuju selatan, kemudian dari arah sungai itu begitu saya melihat jembatan, panik akhirnya saya bikin downwind. Oke. Nah, pada saat dibikin downwind itu si FO-nya itu monitor terbang saya terus. Dia katakan speed 200, altitude. Saya bilang, loh, dia dilihat dari mana? Waduh, mati semua kan? Oh, oh. Ternyata kita masih punya satu standby horizon tadi itu. Oke. Di standby horizon itu ada speed, ada altitude. Jadi cuma satu instrumen itu yang masih ada. Oh, oh, oh. Ya, begitu dia masuk di base leg, kemudian saya kaget lagi. Kenapa? Di situ ada jembatan satu lagi. Oh iya. Jadi bagaimana saya bisa landing di situ di antara dua jembatan? Di tengah-tengah berarti? Di antara 1 dan 2 Iya betul, di tengah-tengah itu saya harus itu.
Jadi begitu baseline saya lihat jembatan, mati saya. Waduh, Panik lagi saya. Pada saat bank itu beloknya itu terlalu tajam. Tapi tanpa power, tanpa hydraulic, flight controlnya masih bisa dipakai dengan Masih bisa enak, dengan karena mudah. dengan putaran windmill yang ada di engine itu cuma 5%, dia bisa menghidupkan hidrolik. Oh, Ya, jadi enteng sekali dia. Begitu dia masuk di base leg terlalu steep, si FO-nya teriak dia, ban. Tapi saya katakan, kalau tidak kita di ban, kita akan keluar dari sungainya situ. Ada steep banknya. Kemudian padahal resiko stallnya tinggi juga. betul itu ya. Betul, ya. Begitu banknya steep, kemudian kalau tidak steep dia akan keluar dari Pakai sungai. flash, pakai landing gear nggak? Tidak pakai apa-apa. Jadi flat plus sama Flat plus tanpa semua. landing gear. Tanpa landing gear. Karena saya sudah bisa nggak bisa berpikir lagi ya. Yang penting bagaimana caranya kita di-change dengan kondisi yang ada, kita selamat. Itu saja waktu itu berpikir begitu. Begitu dia udah di final, kemudian dia sudah sejajar dengan sungai itu, udah anggap saya sungai itu sebagai landasan. Ya. Ketinggiannya berapa ribu feet? Waktu itu udah ini ya, sudah rendah ya. Jadi sekitar di downwind itu 1.500, 1.000 di final udah tinggal 500 ya. Jadi info brace for impact pun juga ada atas inisiatif KBD sendiri berarti pada saat itu. Waktu itu karena kita tidak ada komunikasi, kemudian kita teriak aja. Oh, Kita teriak, pintu penumpang kokpit itu terbuka atau masih tertutup? tertutup, Tetap tertutup, ya, karena tidak bisa komunikasinya sudah tidak ada. Kita teriak, brace for impact. Cabinnya karena dia juga tidak bisa ke depan dan dia juga tidak punya komunikasi, dia juga jawab. Oh, jawab ya. Dia jawab. Kedengaran juga. Akhirnya dia jawab, berarti di belakang sudah siap semua Oh, oke. untuk standby emergency. Begitu dia menyentuh air itu, menyentuh di belakang, kemudian di belakang itu kebetulan menyentuh batu besar, dan di belakang itu dia pas persis di tempat duduknya pramugari, dan seatnya pramugari dan dua pramugari itu kesedot keluar. Karena waktu itu masih ada pressurize ya, jadi kesedot keluar. Yang satu Dia punya tombol button ditching nggak? nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi begitu dia kena pressurize dan kesedot keluar, yang satu keluar jauh, yang satu dekat, maka yang jauh tidak tertolong. Oh, itu ada satu pramugari yang meninggal, yang itu satu. Ya, betul. Tapi ditemukan ya? Tapi ditemukan. Ditemukannya utuh? Jadi waktu itu utuh, tapi karena dia kena pressurize dan kesedot itu, uniformnya hilang. Oh. Jadi uniformnya hilang, kemudian jadi waktu sudah saya di hotel dan ditemukan jenazah, kemudian waktu itu saya suruh mengidentifikasi jenazah itu, tapi saya nggak mau. Akhirnya ada teman kami yang mau mengidentifikasi apakah ini penumpang atau krunya, karena ini nggak ada identifikasi. Maka waktu itu bahwa itulah pramugari yang kesedot keluar itu. Yang satunya lagi Yang dekat, satu lagi dekat, dan alhamdulillah ketolong dia. Oke. Ya. Dalam keadaan betul-betul sadar dan utuh ya, nggak luka-luka. Waktu itu luka-luka dia, kakinya luka-luka, dan terakhir dia sudah nggak bisa aktif lagi. Karena cacat ya. Karena cacat itu tadi ya. Lalu penduduk langsung tahu atau menunggu berapa lama baru dapat pertolongan dari penduduk? Jadi waktu itu penduduk langsung tahu. Kemudian Dekat dengan pemukiman, dekat dengan desa-desa. jadi begini. Jadi di situ kenapa saya juga berpikir kenapa saya harus di situ? Kenapa enggak? Yang
kalau logika akal itu ngikutin apa namanya arah dari sungai itu kan berhenti nanti. Tapi kenapa kok saya bikin downwind dan harus di situ? Oh. Karena pertama ya ini karena Allah punya skenario ya. Jadi di situ ada kerajinan kecil, dia bikin mebel, dan kebetulan juga dia punya 2 atau 3 mobil bak yang waktu itu dia tidak ngirim barang. Yang ketiga ada rumah kosong yang hampir 90% jadi tapi belum ditempatin. Oh, jadi bisa buat penampungan. Jadi itu buat evakuasi semua. Jadi barang-barang penumpang, semua penumpang masuk situ semua. Dan hanya cuma ada di kampung situ ada telepon. Jadi ada telepon, satu telepon di kampungnya situ. Jadi dari situlah peristiwa jatuhnya pesawat saya itu cepat teridentifikasi ke kantor. Tapi saat itu handphone sudah ada dong ya? Sudah ada. Jadi begitu sudah selesai evakuasi semua dan saya masih waktu itu di dalam pesawat, semua saya sudah kontrol semua di dalam SOP itu kan sebagai kapten itu nggak boleh meninggalkan pesawat itu sebelum semuanya udah selesai semua ya. Iya. Ya, saya pesawat nggak tenggelam ya? Karena waktu itu memang sungainya tidak banjir, jadi anehnya lagi sungainya itu seperti gunung. Jadi seperti begini, pada saat saya landing itu di tempat yang dalam, kemudian accelerate dan berhenti, dia berhenti sendiri dan ke kanan sendiri. Oh iya. Jadi begitu dia landingnya di tempat yang dalam, kemudian dia berhenti di tempat yang dangkal. Jadi hanya cuma sepusar dia dalamnya. Kalau dia bablas terus, kemungkinan sebelah situ ada jembatan dan kemungkinan kita akan selamat. Karena di situ juga dalam. Itu yang bisa kena batu, ekor pesawat kena batu sebesar apa batunya? Wah, itu karena... Dan kenapa bisa kebetulan kena ekornya saja? Padahal kan yang namanya landing itu pasti nose-nya duluan. Betul. Kan? Harusnya nose-nya duluan yang kena batu, tapi ini malah kena belakangnya. Betul. Mujizat sekali. Ya, jadi pesawat juga berhenti sendiri dan berbelok ke kanan sendiri dan menepi sendiri. Prosesnya lama nggak? Pada saat touchdown sampai berhenti itu lama sekali nggak? Atau berapa? Oh enggak, cepat sekali. Sangat cepat sekali. Hitungan detik ya? Jadi kalau seandainya pesawat itu tidak kena batu, kemudian batu itu saya anggap sebagai rem, sebagai brake. Jadi begitu kena batu sepertinya kayak dia bisa mengerem sendiri gitu. Itu batu yang membuat pintu belakang terbuka sehingga 2 pramugari terlempar di situ, terlempar di situ ya. Iya. Jadi bukan pintu, tetapi di dalam di tailnya sendiri ya. Di dekat kargo itu bolong dia. Pas bolongnya itu pas persis di tempat seatnya pramugari itu. Penumpang semuanya udah pakai life vest? Belum, karena juga karena kondisinya sangat cepat dan kemungkinan briefingnya juga tidak merata ya. Jadi ada yang tahu, ada yang tidak. Jadi waktu itu penumpangnya macam-macam memang. Begitu dia kena kena batu, impact, ada yang langsung pingsan. Dia nggak tahu. Kemudian ada yang mengatakan, "Loh, kok di air? Ini kok airnya di air gitu loh." Dia nggak tahu kalau waktu itu emergency nggak tahu mereka. Jadi macam-macam. Yang kena yang pingsan tadi itu begitu ditolong ke rumah sakit, begitu dia sadar, dia tanya ada apa. Jadi ini memang enak sekali gitu. Dia dipingsankan, kemudian begitu dia udah ditolong, begitu sampai rumah sakit
Dan memang dia nggak kena apa-apa, dia apa namanya, dia tanya ada apa gitu. berapa orang yang seperti itu? Itu satu orang. Satu orang. Dan kabarnya katanya ada mantan gubernur NTB ya? Ya, jadi mantan gubernur NTB itu apa namanya, dia waktu itu stroke. Jadi pada saat evakuasi dia tidak bisa evakuasi, kemudian dipapah dan digendong sama co-pilotnya untuk keluar pesawat waktu itu ya. Jadi ya waktu itu sempat begitu keluar dari pesawat itu, waktu itu pada nunggu-nungguan, pada nunggu apakah ini sungainya dalam atau enggak. Oh, yang di dalam pesawat nunggu maksudnya? Betul, belum ada yang berani turun. Oh, begitu. Karena tidak tahu kan ke dalamnya sepada. Begitu dia ada salah satu dari penumpangnya itu turun, kalau nggak salah awak kabin turun dulu deh, akhirnya turun dan ternyata hanya sepuser. Akhirnya mereka pada keluar. Mujur sekali. Iya, iya. Ini betul-betul memang tangan Tuhan yang Iya, semuanya itu apa namanya, kenapa di situ, kenapa ada apa namanya rumah itu, kenapa itulah. Dan dekat situ memang banyak pemukiman atau banyak perumahan, banyak penduduk. Di situ tuh banyak apa namanya kerajaan kecil. Jadi banyak. Jadi pemukiman dong ya? Pemukiman yang kalau saya bilang tuh nggak gitu banyak lah. Aduh, mujur sekali ya, bisa diarahkan persis ke tempat Betul. penduduk yang bisa menolong Ya, pada saat itu. ya. Jadi begitu evakuasi itu para penduduk situ pada nolongin ya. Jadi ada yang bawa barang-barangnya kemudian ditaruh di rumah yang apa namanya yang tadi itu, yang rumah kosong tadi itu, yang hampir 90% jadi tapi belum ditempatin. Itu semuanya pada di situ semua. Dan dari situ menuju ke rumah sakit ada dekat-dekat situ juga? Bukan rumah sakit ya, rumah sakit UNS ya. Jadi kurang lebih dari situ ke kota Solo itu ya 15 kilo lah, nggak jauh dari situ. Berapa lama kemudian baru dunia ataupun pihak dari tower bisa mengetahui kalau ada pesawat pitching? Jadi kan begini, begitu setelah apa namanya, setelah udah keluar semua, kemudian saya berpikir saya bisa komunikasi ya. Bagaimana nih? Saya ingat saya punya handphone waktu itu, mungkin handphone saya Nggak basah, nyalain. nggak basah. Jadi begitu apa namanya yang basah di belakang aja. Begitu saya ambil handphone, kemudian masih ada pramugari waktu itu, satu cuma berdua aja. Saya mau mencet handphone, saya nggak bisa karena gemeter semua. Saya gemeter semua. Tangan saya tuh nggak tahu saya mau telepon Mau telepon siapa nggak tahu? Nggak tahu. Si pramugari juga begitu juga, dan saya juga lupa itu namanya pramugari siapa. Saking apa namanya itu ya, saya stres dan stres ya. Iya. Tapi begitu saya bisa pencet itu pas kebetulan di kantor itu. Telepon kantor? Telepon kantor. Oh. Jadi waktu itu begitu saya telepon pas kebetulan waktu itu pas rapat, dan apa namanya yang terima itu dari kru scheduling, kemudian dikasih chiefnya pas Dan dia juga belum tahu ya? belum tahu Pada saat itu? belum saya itu begitu saya apa yang terima orang scheduling, dan saat itu pas lagi rapat ada chief saya di situ, dan waktu itu saya komunikasi. Saya katakan bahwa saya melakukan ditching dan saya sudah ada di Daratan? bukan di sungai, masih sungai. Oh, masih besar saya Oh. di sungai. Kemudian dia sendiri bingung juga waktu itu. Terus dia bilang begini, apa yang sudah kamu lakukan? Saya bingung juga. Saya lakukan semua, saya udah ditching di sungai, saya bilang gitu. Oke, posisi kamu di mana? Akhirnya saya tanya sama penduduk situ. Posisi saya itu sekitar 15-20 km dari kota Solo. Desanya namanya Juwiring. Jadi pada saat itulah cepat sekali saya bisa bisa kedetek saya berada di mana, karena
komunikasi itu akhirnya dari Jakarta kemudian kontak ke Jogja, kemudian kontak ke Solo untuk mencari lokasi saya itu. Berapa lama kemudian datang pertolongan dari? Nggak lama, sekitar 2 jaman udah sampai itu. Dan saya waktu masih komunikasi terus. Oh. Dan sewaktu itu saya belum mau keluar. Kalau belum ada petugas dari Garuda datang, dia bilang gini, udah kamu keluar aja, nanti kalau itu suatu saat itu sungainya meluap, malah tambah itu. Saya katakan, saya tunggu aja, saya bilang gitu. Dan penumpang udah keluar semua? Udah keluar semua. Oh. Karena apa? Tahu-tahu ada polisi ini, tahu-tahu dia masuk. Kemudian saya bilang sama polisinya, Bapak kan aparat polisi, tolong dong jaga pesawat saya ini lagi kesusahan, saya bilang gitu. Tadi itu para penduduk situ memang nolongi, tapi ada Penjarahan? bukan penjarahan sih, ada yang ngambil alat-alat ada life vest, ada fire extinguisher, itu dibawa, saya bilang gitu. Buat apa? Saya juga nggak tahu waktu itu. Maka saya bilang sama polisi, tolong dijaga. Saya akan turun, kami tolong kamu di pesawat, saya bilang gitu kan. Tapi polisinya bilang gini, Pak, saya tadi itu kesini naik sepeda. Kalau saya di pesawat, kalau sepeda saya hilang bagaimana? Ya ampun, masih dipikirin sepedanya juga. Jadi saya juga kaget juga ya. Kenapa mesti harus begitu gitu loh? Sementara ini kan kasus besar yang dia harus jaga sebagai aparat ya. Tapi ya namanya aja udah kita maklum lah, polisi di kampung dan mungkin dia akan memilih supaya sepeda jangan hilang. Padahal ini masalah kemanusiaan. Betul, ya. iya. Sepeda itu hanya berbilang ratusan ribu saja. Betul, manusia iya. ini tidak ternilai harganya. Betul. Iya. Dan atas kejadian seperti itu, setelah sekian lama, apakah ada suatu apresiasi atau reward baik dari perusahaan ataupun mungkin dari Amerika barangkali? Kalau apresiasi sih banyak yang kita dapat penghargaan berupa Bisa lihat? Ya boleh. Ucapan terima kasih dari Jadi beliau mendapatkan piagam penghargaan dari Garuda, dari pemerintah dari Solo sendiri dapat juga? Bukan dari Mataram. Oh, dari Mataramnya. Ya, dari Mataram. Oke. Dan saya lihat juga ada dari Menteri Perhubungan ya? Iya, Menteri Perhubungan ya. Pada saat itu Agung Gumelar ya? Iya, betul. Ya, dari Agung Gumelar mengucapkan terima kasih. Piagam Adikarya Dirgantara Dharma. Betul. Nah, nanti bisa kita lihat bersama. Iya, betul. Jadi sekian banyak piagam penghargaan yang diberikan. Ini sangat luar biasa sekali penghargaannya. Karena ini adalah penyelamatan manusia yang heroik sekali dalam kondisi yang sangat menegangkan, bisa menerbangkan pesawat landing dengan selamat walaupun tidak normal kondisinya. Iya. Dan pihak Amerika sendiri juga tahu pasti ya pada saat Pasti itu. tahu. Iya. Ya, tapi dari pihak pabrik Boeing sendiri tidak memberikan apresiasi. Tidak ada piagam dari dia? Tidak ada. Oh, seharusnya dia kirim ya? Iya. Bisa saya simpulkan, Iya. pada saat kejadian seperti ini, saya jadi tiba-tiba langsung punya pantun. Iya. Pantun saya adalah, bila Allah sudah berkehendak, maka tiada satu pun manusia yang dapat mengelak. Namun, bila ajal belum saatnya,
maka Allah akan melindungi para umatnya. Nah inilah yang saya katakan tadi, tangan Tuhan berperan Betul. melindungi Kapten Abdul Razak beserta para awak dan penumpangnya semuanya. Padahal kasus seperti begini adalah tidak akan pernah bisa diulang. Ya, seperti kasus Hudson River yang diperankan oleh Tom Hanks, yaitu Kapten Sully Sullenberger, adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan atau juga unexpected after airborne, kena bird strike, sehingga harus memilih Hudson River sebagai sarana untuk mendaratkan pesawat di sungai. Lain halnya dengan Kapten Abdul Razak. Ya, jadi kalau kita bandingkan kejadian saya, itu lebih gampang si Kapten Sally ya. Jadi dia begitu airborne, di depannya langsung sungai. Kalau saya ini kan tidak tahu, 18.000 masih masuk di dalam awan, kemudian keluar awan, posisinya di mana kita tidak tahu. Dan kemudian setelah bisa melihat di situ ada sawah, di situ ada sungai, baru kelihatan. Masih untung lagi buat orang Indonesia. Untungnya apa? Untungnya kita bisa VMC ya. Betul. Untungnya pada saat itu sore hari masih bisa melihat visual ke depan. Ya. Coba bayangkan kalau terjadinya malam. Itu makanya. Jadi kalau si Sally itu begitu udah airborne langsung masuk ke situ. Kalau saya sudah ya boleh dibilang agak sulit ya. Karena kita juga tidak tahu posisi. Kemudian di situ pasti gunung semua. Iya. Dan alhamdulillah lagi tuh begitu VMC saya bisa lihat sungai itu. Kalau enggak ya sudah almarhum akhirnya. Ya itu lagi, tangan Tuhan itu berperan sangat luas sekali. Kalau memang belum ajalnya, seperti kata pantun saya tadi, ya kita akan diselamatkan, akan diberikan arah jalan langkah kita ke sini loh, ke sini, ke situ, ke situ. Coba bayangkan tadi kalau sampai menabrak jembatan yang dimana pilarnya itu akan membuat menjadi celaka kita semuanya kan. Betul. Jadi ada peristiwa yang sangat jadi ada satu penumpang itu orang Itali. Oh ya? Jadi ada 2 atau 3 orang asing. Orang Itali ini dia tidak merasa hidup. Jadi begitu kejadian, dianggap dia udah mati ya? Bukan dianggap sudah mati. Apakah saya mimpi atau gimana? Akhirnya begitu dia sudah sudah keluar dari pesawat dan bercampur sama penduduk, dia panggil penduduk, dia panggil, dia suruh nonjok dia. Tolong tonjok saya. Dia bingung, maksudnya apa? Cuma dia membuktikan dia mimpi ya? Apakah saya mimpi atau enggak. Tonjok, betul. Oh, saya tidak mimpi itu. Oh, saya masih hidup. Jadi dikiranya pada saat peristiwa itu dia mimpi. Jadi dia tidak yakin bahwa dalam peristiwa itu tuh dia hidup gitu. Jadi apakah saya mimpi atau memang real kejadian. Untuk meyakinkan itu dia minta ditonjok sama penduduk itu. Banyak turis asing ya? Ada 2 atau 3 gitu. Oke. Lalu cerita tentang mantan gubernur itu sampai terakhir ada hubungan nggak? Ada kontak nggak sama? Waktu itu sih kita sempat buat reuni ya. Sempat kami diundang ke Mataram sana. Kemudian kita syukuran dan waktu itu hampir 90% bisa hadir. Sama kru seluruhnya ya? Diundang ke rumahnya? Diundang ke rumahnya. Di Mataram atau di Jawa? Di Mataram. Cerita soal reuni, saya dengar kemarin-kemarin ini sempat datang kilas ke Bengawan Solo. Jadi ada foto-fotonya ya? Ada. Nanti kirimin ya? Iya, insya Allah nanti. Jadi waktu itu mengingat 20 tahun ya. Ayo bagaimana kalau kita rame-rame ke sana. Saya ajak waktu itu ada Kapten Anu Handono, kemudian Kapten Budi Utomo, kemudian ada cabin crew-nya dan nggak diundang gitu. Dan kita cuma berenam ya, kemudian kita menuju ke Dan itu yang pertama kali setelah 20 tahun? Enggak, jadi pernah beberapa kali saya ke sana. Di tempat yang sama? Tempat yang sama. Waktu itu sempat saya ngajak keluarga saya. Lalu sempat bertemu dengan penduduk setempat? Ya, waktu itu antusias banget itu penduduk setempat. Dan Garuda kan membuat seperti kayak monumen gitu ya.
dia bikin gedung olahraga yang diperuntukkan untuk penduduk situ. Bahwa Garuda mengucapkan terima kasih atas bantuan pada saat penyelamatan peristiwa itu. Baik, Kapten Abdul Razak, terima kasih sekali atas ceritanya yang heroik dan yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup, Kapten juga. Terima kasih. Dan juga kita berharap jangan pernah ada lagi Bengawan Solo seri 2 atau Hudson River seri kedua, dan dimanapun juga di dunia ini, semoga dunia dirgantara di Indonesia pada khususnya ataupun di dunia pada umumnya semua aman-aman saja dan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Oke, demikian sampai di sini. Semoga apa yang diceritakan oleh Kapten Abdul Razak ini bermanfaat untuk kita, dapat kita telaah, dapat kita syukuri betapa besarnya karunia Allah yang Maha Kuasa, sehingga beliau bisa hidup dan seluruh penumpangnya beserta awak pesawat hanya satu yang menjadi korban pada saat itu. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan Terima kasih. terima kasih atas kehadiran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tot sins. Adios amigo.